menanamkan, menancapkan kalimat thayyibah, ya, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ajarkan, tanamkan, talkinkan kepada orang yang mati apanya? Mati hatinya dengan kalimat la ilaha illallah. Ini hadisnya sahih. 9 perawi hadis, Ibnu Mas'ud, Bukhari, Muslim, ya, kemudian Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi dan sebagainya sepakat hadis ini adalah satu-satunya hadis untuk menghidupkan hati. Nggak ada lagi kecuali zikir, kecuali kalimat thayyibah, kecuali kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. Sabilud dumu'i sabilun murih, tanahada ya sahi kay tastarih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah pada mulai lemes nih, ibu-ibu semangat ya, bapak-bapak semangat pak ya. Mudah-mudahan yang jawab salam sering panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dimahmurkan rezekinya, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, bisa berangkat ke Mekah, kelilingi Ka'bah, ziarah ke Madinah, pulang punya rumah mewah, punya mobil mewah, tapi nambah. Amin. Ibu-ibu yang protes. Bismillah walhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana wa aujabana bil ibadah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Sebelum saya lanjutkan, kita alangkah indahnya di bulan Rabiul Tsani ini dalam rangka jamaah Masjid Mujahidin bersolawat sekaligus manaqib maulid. Kita bersolat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ayo semuanya semangat. Tawassalna bibis wa bil hadi rasul wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badi. Allah salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin billah. Kaum muslimin, kaum muslimat, pulang pengajian ngebawa berkat aja ibu-ibu. Yang ingin berkat aja berkat. Berkat mah gampang kalau dibawain sama panitia
artinya berkat, alhamdulillah. Kalau enggak terlalu amat. Ya, bawa berkah. Insya Allah kita pulang sampai selesai acara ini, kita akan mendapatkan berkah, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Jangan berkat aja dipikirin. Ibu-ibu kalau dapat kue juga patuh, nggak ada yang dimakan. Karena sayang sama anak, sayang sama cucu, sayang sama ponakan. Biar anak, cucu, ponakan yang makan kue pengajian nanti besarnya jadi ustaz. Ya Bu ya? Iya, makanya gak pernah dimakan. Tahu-tahu ada di tas. Kalau tas gak ada, tahu itu di bawah ketek. Dulu Pak, karena saya ini jadi ustaz karena sering makan kue pengajian dari almarhum mama saya. Kalau pulang, "Mak, mana kuenya?" Nih, katanya Lambang Sari kalau di sana Pak. Tahu ya Lambang Sari ya? Kalau saya makan, "Mak, kok masih anget ini?" Iya, orang naruhnya di bawah ketek kan, nggak bawa tas soalnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang saya hormati, yang saya hormati dan saya muliakan, para alim, para kiai, para asatidz, para hujat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tua pemuda, wabil khusus yang saya hormati dan saya muliakan, Abinal Kiram, Kiai Haji Abuya Ikro Abdul Rauf selaku beliau wakil talqin dari Pengeresah Abah Aos ya, dari Lampung tapi aslinya Garut apa Bandung ya Bu ya? Garut. Semoga beliau disehatkan badannya, dipanjangkan umur dunianya, diberkahi hidupnya, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan, Abinal Kiram Kiai Haji Mahfud, pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Ummul Qura, Kecamatan Sai Beduk ya, atau Sungai Beduk ya. Sai itu emang bahasa sini ya. Sai, kalau di Lampung Sai itu satu, kalau sini Sai itu kali ya, atau sungai. Semoga Kiai Haji Mahfud juga dimudahkan segala urusannya, dimakmurkan rezekinya, sehingga pondok pesantrennya bisa berkembang dan bermanfaat khususnya buat keluarga besar Kota Batam. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan para wakil talqin, nih Kiai Haji Mukhlis, ini wakil talqin juga Bapak Ibu ya, Bayangan Pengeresah Aos. Wakil talqin itu adalah yang mampu menyampaikan talqin zikir, menanamkan, menancapkan kalimat thayyibah ya, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ajarkan, tanamkan, talqinkan kepada orang yang mati apanya? Mati hatinya dengan kalimat la ilaha illallah. Ini hadisnya sahih. 9 perawi hadis, Ibnu Mas'ud, Bukhari, Muslim ya, kemudian Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi dan sebagainya sepakat hadis ini adalah satu-satunya hadis untuk menghidupkan hati. Nggak ada lagi kecuali zikir, kecuali kalimat thayyibah, kecuali kalimatul ikhlas la ilaha illallah. Alhamdulillah Kota Batam sudah dikirim, sudah diangkat. Ada seorang wakil talqin dari nggak terlalu jauh-jauh Bapak Ibu menyari, ya Allah hati saya gundah gulana terus, nggak tenang, hidupnya gelisah, datang ke wakil talqin, minta hak Bapak Ibu. Itu hak Bapak Ibu yang harus diambil. Hukumnya wajib supaya hati kita nggak gentayangan. Kalau sholat enggak Allahu Akbar. Ingat tuh cincin hilang naruhnya di mana, ingat ya Pak ya. Punya utang ingat
anak belum pulang ingat, itu namanya hatinya gentayangan, sholat mal sholat tapi gentayangan. Allahu Akbar, teng ada tukang bakso, ya Allah kalau makan bakso dulu mah enak nih. Gentayangan. Alhamdulillah kota Batam punya wakil talqin Kiai Haji Mukhlis, kemudian juga ada Kiai Haji Imam tuh ya, yang tadi barusan datang, beliau juga wakil talqin di kota Batam. Ini ada 2 di Kepri ini, Kepulauan Riau ada berapa Kiai Mukhlis? Cuma 2 ya? Ya cuma 2. Jadi satu provinsi ini alhamdulillah mursyid kita yang sanadnya tersambung kepada Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW di Batam khususnya, atau Kepri Kepulauan Riau, ada 2 wakil talqin yang mampu menyampaikan bayangan, yang mampu menancapkan, menanamkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Alhamdulillah. Sini juga hadir para kiai yang lain, para ustaz. Ada Bapak Haji Haryanto, ya alhamdulillah hadir. Beliau ini sibuk-sibuk hadir, kadang di Lampung, kadang di Batam karena aslinya orang Lampung. Ya, beliau Bapak Haji Haryanto, kemudian ada dari MWCNU, ada dari Ansor dan sebagainya. Terima kasih. Ya, berkah semuanya, segalanya, selamanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang saya hormati, bulan Rabiul Tsani ini adalah bulan kebangkitan kedua umat Islam. Karena ketika Nabi kita telah tiada, ketika sahabat telah tiada, umat Islam perang salib kalah terus Pak. Maka Salahuddin Al-Ayyubi Mekah mencari inspirasi, berangkat melaksanakan umrah, mengelilingi Ka'bah 7 putaran, kemudian sa'i Safa Marwah 7 kali putaran, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, ya Allah, bagaimana caranya untuk membangkitkan umat Islam sehingga mampu memenangkan perang salib tersebut. Ketika itu kerajaan Ottoman yang menguasai daratan Eropa dan sebagainya, hampir setengah dunia ini dikuasai oleh Ottoman. Maka Salahuddin Al-Ayyubi Mekah mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan gairah semangat umat Islam sehingga memenangkan perang salib tersebut. Maka bacakanlah riwayat-riwayat Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbentuk syair, maka dilombakan. Karena Nabi sudah gak ada, sahabat gak ada, dilombakan. Barang siapa yang mampu membuat syair-syair yang indah, yang di dalamnya adalah riwayat-riwayat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Alhamdulillah, syukur ketika itu sayembara tersebut dimenangkan oleh Syekh Ja'far Al-Barjanji. Maka orang dulu baik di Jawa, di Lampung, di Batam, pengen naikin kap rumah baca Barjanji, ya baca Syekh, cukuran anak baca Barjanji. Inilah asal usul dimeriahkannya Maulid Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk membangkitkan semangat dan gairah umat Islam sehingga mampu bangkit dan mampu memenangkan peperangan tersebut. Dibacakan riwayat Kanjeng Nabi Muhammad yang berbentuk syair yang dimenangkan oleh Syekh Ja'far Al-Barjanji. Dulu belum muncul tuh Maulid Simtudurar, Maulid Diaulami, Maulid Dibai, kemudian Maulid Burdah, ya banyak maulid ini, dan isinya hampir persis semuanya sama. Isinya adalah riwayat Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibacakan itu maka bangkit dan memenangkan perang salib. Al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga beserta kenikmatan-kenikmatan di dalamnya diperuntukkan untuk siapa? Liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga beserta kenikmatan di dalamnya diperuntukkan untuk orang-orang yang mendoakan Nabi, untuk umatnya Nabi Muhammad yang mendoakan kesejahteraan Nabi, keselamatan Nabi, keberkahan Nabi, maka dia akan mendapatkan surga beserta
beserta kenikmatan di dalamnya. Alhamdulillah. Gara-gara dibacakan riwayat ini, dibacakan manaqib, dibacakan maulid, umat Islam bangkit. Maulid dan manaqib itu judulnya sama, Pak. Kalau maulid spesial khusus kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau manaqib ini khusus kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Mangkobah itu adalah biografi perjalanan hidup Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Contoh, di masa Covid yang kemarin itu di Mangkobah ke-24 terjadi di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani juga penyakit taun. Jutaan umat Islam meninggal dunia. Maka beliau bersabda, barang siapa orang yang memakan rerumputkan madrasahku, maka dia akan sembuh. Maka berduyun-duyun umat Islam datang ke madrasah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, makanin rumput Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dan sembuh. Karena rumputnya habis di Mangkobah 24 ini, maka kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani mengeluarkan sabdanya lagi, barang siapa orang yang meminum air madrasahku walaupun sedikit, maka dia pasti sembuh. Alhamdulillah. Tapi bukannya makan rumput kayak kambing itu, enggak. Maksudnya rumputan madrasah itu rumput yang bergoyang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah diceritakan COVID-19 ini sama Kanjeng Nabi 15 abad yang lalu, bahwa nanti pada tahun ke-15 masuk ke tahun 15 akan terjadi kiamat. Kiamat kita. Banyak yang mati, dunia ini miliaran yang mati. Tapi sudah diceritakan pula dan turun firman Allah Subhanahu wa taala, penangkalnya, obatnya ada di surat Muhammad ayat 19. Apa bunyinya? Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika kita sudah divaksin, sudah ditalkin, sudah dimasukkan, ditancapkan, ya, kalimat thayyibah, ditancapkan cahaya la ilaha illallah, maka ini menjadi vaksin yang sangat hebat. Maka nggak ada COVID-17, COVID-18, tapi COVID-19. Ini bukan kebetulan, tapi ketetapan, sudah diceritakan. Cuma kita nggak paham. Ada yang nggak nyambung, ada pura-pura bego, ada politik, padahal sudah diceritakan. Itu tuh, saya makanya di pondok nggak pernah lockdown, nggak boleh lockdown, tidak boleh apapun, pokoknya aktivitas seperti biasa. Terawih, sholat, nggak ada liburan. Kalau pondok lain ngeliburin, pondok saya alhamdulillah nggak. Kita berikhtiar, berdoa, berzikir kepada Allah, yakin bahwa penyakit itu akan hancur sebagaimana Mangkobah Syekh Abdul Qadir Jailani ke-24. Zikir vaksinnya la ilaha illallah. Kemudian air apa? Air madrasah Syekh Abdul Qadir Jailani ini zikir kopi yang adanya di dalam hati. Maka inilah menjadi penakal. Ini mah pemerintah menggerakkan lurah-lurah tuh. Pak Ustadz silakan cuci tangan katanya. Mau masuk kantor cuci tangan, keluar kantor cuci tangan. Saya bilang Pak Lurah, kalau kita cuci tangan terus nggak makan-makan, mati juga. Saya bilang Pak Camat, kapan makannya cuci tangan terus? Di Pandeglang 3 hari 3 malam, ibu-ibu nggak keluar rumah karena ditakut-takuti. Jangan keluar rumah, jangan kemana-mana. Iya di rumah aja, cuci tangan aja kerjanya sampai anyep. Ujung-ujungnya mati karena nggak makan. Maka hikmah memperingati Maulid, manaqib ini bagian untuk membangkitkan semangat dan mengikuti apa yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kauliyahnya, fi'liyahnya, sunnah-sunnahnya, termasuk yang dianjurkan, yang diwajibkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengambil hak talqin zikir untuk menghidupkan hati kita yang mati. Ini hukumnya wajib fardu ain. Ustaz, nanti kalau
Saya bertoriko nggak bisa kerja, nggak bisa kemana-mana, kerjanya zikir aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan kayak gitu, enggak. Istri minta uang belanja, uang belanja mana nih? Mau belanja buat hari ini masak. La ilaha illallah, la ilaha. Ya salah itu mah, itu jadi alasan tuh suami malas kerja, siang mau makan buka tutup saji di meja. Mana nih makanannya? Dijawab sama istrinya, la ilaha illallah. Bukan gitu. Zikir yang sebenarnya adalah kita berzikir kepada Allah. Kalau kita sudah mengambil hak talqin zikir, kewajiban kita setelah melaksanakan ibadah sholat setelah salam 165. 165 itu 1 ihsan, 6 iman, 5 Islam. Jadi selesai rukun agama, 3 rukun agama sudah terselesaikan. Maka harus ditebus, dibayar minimal zikir zaharnya 165. Ini yang disebut rumput yang bergoyang. Harus ditancapkan dan harus ada gerakan, Pak. Saya tidak akan hadir di alam dunia ini kalau abah saya sama emak saya ketika habis nikah diem-diem aja ngadu pantat. Nggak mungkin jadi saya, Pak, kalau nggak ditancepin. Bener nggak? Ya bapak sama ibu diem-dieman di rumah, diem aja. Dia nggak punya anak. Harus ditancapkan, kemudian ada gerakan harokah, ya gitu. Maka kalimah ini harus ditancapkan, ditanamkan supaya dia subur, akarnya menancap ke bumi yang paling dalam dan dahannya menancap ke langit yang paling tinggi. Kasajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik, pohon yang bagus itu harus ditancapkan. Ya, tancapkan, Pak, supaya aktif. Kalau nggak ditancapkan, nilainya nggak ada apa-apanya. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, la yufidu zikru faidatan tamatan illa bitalqin. Tidak akan mendatangkan faidah satu zikir, faidah yang sempurna, kecuali melalui talqin zikir. Bapak-bapak di sini zikirnya 1000 kali, tapi tanpa melalui talqin zikir, dengan misalkan Kang Hulma, ini siapa yang baru dah Gus, ini nih MC kita ya, siapa, Riswanto ya misalkan dan zikir cuma 165, maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani itu lebih mulia yang 165 dibanding yang 1000 tanpa melalui talqin zikir. Ini kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Supaya apa? Supaya tersambung dan manfaat. Kita hadarah, la hadaratin Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nggak nyambung, Pak, kalau kitanya tidak melakukan apa yang dilakukan Kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ahli silsilah. Kita masuk Islam secara keseluruhan. Nanti amaliyahnya zikir jaharnya 165 setelah sholat, kemudian zikir hobi yang nggak pernah berhenti dimanapun kapanpun harus itu. Nanti akan dilanjutkan oleh Buya Ikro. Saya hanya memberikan pandangan alangkah pentingnya ilmu ini, sekali belajar manfaatnya sampai hari kiamat, sampai kita meninggal dunia, supaya kita hidup bersama la ilaha illallah, meninggal dunia bersama la ilaha illallah. Sebaik-baiknya zikir di alam dunia ini sekolong langit gak ada lagi, Pak. Zikir la ilaha illallah. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa idza qila lahum la ilaha illallah wa alzamuhum kalimat thayyibah. Ditancapkan, ditanamkan kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ambil haknya. Di Batam sudah punya wakil talqin, nggak perlu nyari jauh-jauh, nyari mursyid susah. Maka cari yang bersanadnya, sanadnya tersambung kepada Kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di rumah-rumah hidup, zikirnya hidup, zaharnya hidup. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikirnya harus mustawan. Mustawan itu datar. Kalau jalan datar, rata, cepat sampainya. Tapi kalau dia nanjak,
turun, belok kanan, belok kiri. Wah, lama tuh nyampenya. Maka harus datar dan harus jelas sesuai makharijul huruf dan tajwidnya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat, karena waktunya juga sudah agak larut malam ya. Nanti dilanjutkan oleh Abina Kiai Haji Abuya Ikra Abdul Rauf yang menjelaskan sekaligus Bapak Ibu bisa mengambil hak talqin zikirnya. Nanti ada yang bertanya, apa syaratnya? Nggak ada syaratnya. Oh, kain kapan 12 meter? Enggak, kain mau dikubur aja kalau kain kapan 12 meter ya. Jadi ambil haknya, kemudian jangan berpikir kalau nanti saya sudah masuk mau keluar gimana. Masuk aja belum mikirin keluar, atau masuk aja dulu. Kalau nggak enak buang, kalau dirasakan nggak nyaman, oh malah susah bikin penyakit, ya buang. Kalau bisa dibuang ya. Terima kasih, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah semuanya, segalanya selamanya, amin ya rabbal alamin. Bi karomati wal barakati Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.